Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok pertama mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dari Pendidikan Geografi Universitas Jember. Dengan anggota yang pertama yaitu Arini Dwi Kusmaning Ayu dengan NIM 200210303004. Arsyida Sabira Aftar dengan NIM 200210303004. Kemudian ada Farizal Maulana dengan NIM 200210303011. Saya Dini Mudia Yuhil NIM 200210303017. Perkenalkan, nama saya Safina Ika Rahmawati dengan NIM 200210303021. Saya Sunan Matutamani dengan NIM 200210303042. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan sebuah video dengan mengangkat tema yaitu sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan fokus kajian yaitu pada pertambangan di perbukitan Tumpang Pitu. Kemudian yang pertama yaitu kondisi geografis dari perbukitan Tumpang Pitu. Tumpang Pitu merupakan salah satu perbukitan yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, tepatnya berada di Kecamatan Pesanggaran, Desa Sumberagung, dan berbatasan langsung dengan Pulau Merah dan juga Samudra Hindia. Eksploitasi terhadap perbukitan Tumpang Pitu ini bermula dengan masuknya investor asing yang melakukan eksplorasi di kawasan Gunung Tumpang Pitu. Adanya investor asing ini membuat masyarakat tergiur untuk mencoba peruntungan mereka, sehingga masyarakat pada akhirnya ikut mencari butiran emas. Pada awal kemunculannya, masyarakat mencari emas hanya di sepanjang aliran sungai dengan mengambil materialan tanah dan langsung diproses di tempat. Namun, lambat laun mereka mulai mengenal sistem antrian di mana mereka menggali satu lubang dan antri berjam-jam untuk bisa mengambil material yang akan mereka proses. Dalam perkembangan selanjutnya, para penambang mengenal sistem baru yaitu dengan memakai seorang pemodal atau yang biasa disebut dengan bos lubang. Adanya sistem baru ini secara tidak langsung memunculkan kelas-kelas dalam pertambangan di mana seorang bos lubang sebagai kaum pemilik modal dan penambang sebagai kaum proletar yang hanya mempunyai tenaga yang bisa dijual kepada para kaum burjuasi. Secara tidak langsung, munculnya kelas-kelas dalam pertambangan tersebut menjadikan eksploitasi terhadap manusia. Adanya sistem bos lubang mendorong eksploitasi semakin besar karena semua kebutuhan penambang terpenuhi oleh seorang bos sehingga mereka tidak perlu memikirkan hal lain selain bekerja. Faktor ekonomi sebagai dalih dari ciptanya suatu eksploitasi. Para penambang merasa tidak punya pilihan lain untuk merubah hidup mereka selain menjadi seorang penambang emas. Selain itu, eksploitasi yang terjadi karena adanya kepercayaan yang telah mereka percayai, yaitu dengan memakai dukun yang mampu memberikan semangat sehingga mampu membakar semangat para penambang untuk mengeksploitasi alam semakin besar. Bentuk eksploitasi tersebut dapat berupa rusaknya struktur tanah dalam hutan. Selain itu, gembalaan-gembalaan yang berserakan mampu menjadi saksi betapa besarnya eksploitasi manusia terhadap alam yaitu pada perbukitan Tumpang Pitu. Gunung Tumpang Pitu menjadi salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak kandungan emas. Dengan adanya potensi tersebut, maka area tersebut dijadikan sebagai area pertambangan yang dilakukan oleh PT Bumi Suksesindo atau PT BSI. Letak Gunung Tumpang Pitu ini berada di pesisir tenggara atau berada di sekitar Pulau Merah yang merupakan salah satu tempat wisata alam yang terkenal di Kabupaten Banyuwangi. Area pertambangan yang berada di lingkungan tempat wisata dan permukiman ini sangat berdampak baik pada kondisi lingkungan masyarakat. Jumlah emas yang dihasilkan sebesar 25.063 ounce emas, sementara hingga kuartal 3 yaitu pada tahun 2019 produksinya mencapai 174.216 ounce
dan diproyeksikan mencapai 200 sampai 220 ribu ons hingga akhir tahun. Perolehan jumlah emas yang didapat sangat banyak menandakan bahwa eksploitasi lahan di Gunung Tumpang Pitu ini semakin luas dan juga semakin banyak. Dampak yang terjadi akibat adanya pertambangan tumpang pitu dirasakan oleh warga yang berada di desa Sumber-Agung dan juga warga desa yang lain. Warga desa Sumber-Agung dan sekitarnya pernah melakukan perlawanan terhadap industri pertambangan di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi. Sejak beroperasinya kegiatan industri pertambangan di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi yang dilakukan oleh PT Bumi Suksesindo atau PT WSI, berbagai krisis sosial, ekologis, dan sejumlah persoalan keselamatan ruang hidup rakyat dapat terlihat di desa Sumber-Agung dan 4 desa tetangga sekitarnya di wilayah Kecamatan Pesanggeran. Salah satu di antaranya yang masih membekas cukup kuat dalam benak warga desa Sumber-Agung dan sekitarnya, yaitu terjadinya bencana lumpur pada bulan Agustus tahun 2016 silam. Selain telah merusak sebagian besar kawasan pertanian warga, bencana lumpur tersebut juga telah menimbulkan berbagai soalan penting lainnya, yakni telah membuat kawasan pesisir Pantai Pulau Merah dan sekitarnya berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bahkan baru-baru ini, karena kerusakan tersebut ditemukan sejumlah fakta bahwa beberapa jenis kerang, ikan, dan beberapa biota laut lainnya mulai menghilang dari pesisir desa Sumber-Agung dan sekitarnya. Dan sejumlah kelompok binatang seperti monyet dan kejang pun mulai turun memasuki lahan pertanian warga karena rusaknya habitat mereka. Begitupun juga dengan beberapa sumur milik warga yang diduga mulai tercemar dan terasa kecut karena penurunan kualitas lingkungan. Hal ini belum ditambahkan dengan jumlah peningkatan pencemaran dari polusi tanah, udara, suara yang juga cukup signifikan. Kawasan pertambangan di Gunung Tumpang Pitu ini apabila secara terus-menerus dieksploitasi, maka dampak terhadap lingkungan semakin besar. Gunung Tumpang Pitu menjadi gundul karena berkurangnya vegetasi dan banyaknya lubang sebagai tempat para penambang mengambil batuan yang mengandung mineral. Hal tersebut sangat beresiko bagi para penambang karena rawan bencana runtuhan ataupun longsoran. Sebelum adanya eksploitasi emas secara besar, pengambilan mineral emas hanya dilakukan di sepanjang sungai yang mengalir di Gunung Tumpang Pitu itu, yang dilakukan oleh penduduk. Akan tetapi ada investor yang menawarkan kepada para pemburu emas karena melihat Gunung Tumpang Pitu ini mengandung emas. Maka dari itu, area pertambangan semakin diperluas yang awalnya di sepanjang aliran sungai kini mulai merambah pada pembuatan lubang sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dampak adanya aktivitas pertambangan di Gunung Tumpang Pitu. Dampak pertama yaitu terjadinya potensi banjir dan juga tanah longsor. Potensi banjir dan tanah longsor ini terjadi di daerah sekitar maupun di area pertambangan Gunung Tumpang Pitu. Hal ini dikarenakan ekosistem atau lahan-lahan di sekitar pertambangan tersebut mengalami kerusakan. Hal ini ditandai dengan tidak adanya pepohonan yang besar di daerah pertambangan. Dampak yang kedua adalah rusaknya infrastruktur jalan dan juga desa di sekitar daerah pertambangan. Hal ini dikarenakan banyaknya truk-truk besar yang melewati daerah tersebut, sehingga jalanan-jalanan yang rusak tersebut menimbulkan rawan terjadi kecelakaan. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, yang pertama yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Pertambangan merupakan kegiatan yang sangat beresiko. Resiko yang muncul dari kegiatan ini tidak hanya berupa rusaknya lingkungan hidup, tetapi juga terancamnya nyawa masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan yang menggantungkan hidupnya dari alam dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Perlindungan pemerintah
juga diperlukan bagi masyarakat atas pelanggaran HAM yang ada di lokasi pertambangan. Pengawasan dan perlindungan oleh pemerintah sangat penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat setempat. Jika memungkinkan, hal ini dapat dimasukkan ke dalam suatu peraturan yang nyata dan lebih aplikatif. Yang kedua yaitu membuat kebijakan di bidang pertambangan yang berpihak pada rakyat. Pemerintah daerah segera membuat peraturan daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan pertambangan rakyat tanpa membebani rakyat dengan persyaratan atau birokrasi yang mempersulit, sehingga perlindungan terhadap masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertambangan dapat terlaksana. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak atas tanah adat masyarakat sekitar lokasi pertambangan. Ketiga yaitu membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi dalam industri pertambangan. Jika pertambangan yang dilakukan adalah pertambangan terbuka, jenis pertambangan dengan cara ini lebih tidak mungkin direklamasi karena kerusakan yang ditimbulkannya pada bentang alam permukaan bumi sangat parah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus lebih cermat dalam melihat kemungkinan yang ada untuk mengatasi masalah lingkungan hidup melalui pembakuan peraturan mengenai reklamasi yang harus dilakukan oleh perusahaan pasca kegiatan pertambangan di dalam kontrak awal perjanjian pertambangan. Sanksi atas pelanggaran terhadap melanggar ketentuan ini juga patut ditekankan dan diberlakukan oleh pemerintah kepada setiap perusahaan pertambangan. Baiklah, itu tadi merupakan sedikit pemaparan dari kelompok kami mengenai pertambangan yang terjadi pada kawasan perbukitan Gunung Tumpang Pitu. Terima kasih sudah menyaksikan dan maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.